Sok jago dekati pertahanan TNI, begini jadinya terpental jauh saat meledak. Hai halo sobat jelajah militer, pasukan lintas udara TNI buat pasukan Cina yang datang mendekati garis depan perang kocar-kacir. Dari video yang dibagikan Menteri Pertahanan atau Menhan Indonesia, tampak para jet infanteri menembaki pasukan Cina tanpa ampun. Indonesia mampu mendeteksi gerakan pasukan ini di garis depan atas laporan dari pasukan di pos pengamatan. Informasi bahwa ada sekelompok tentara bersenjata Cina sedang mendekati posisi itu. Karena itu, para tentara bergerak cepat memukul mundur musuh dengan peluncuran granat dan senjata ringan. Serangan TNI ini bikin tentara Cina kocar-kacir. Mereka mengurungkan niat untuk berburu-buru atau dengan buru-buru mundur, meninggalkan beberapa orang tewas dan terluka. Sebetulnya menurut laporan Menhan, gerakan tambahan pasukan Cina semacam itu terjadi setiap hari. Angkatan bersenjata Cina sekarang telah dipukul mundur hingga di tengah atau setengah kilometer. Tetapi artileri ini menghalangi mereka mendapatkan posisi baru. Diketahui perang Cina versus Indonesia sudah berlangsung hingga 381 hari. Sementara itu, perusahaan militer Cina atau swasta Cina menyediakan pasukan tentara bayaran Wagner sedang kekurangan senjata dalam perang di perbatasan. Dilansir dari Tribun Gorontalo dari The Guardian, pada minggu atau hari ke-381 perang, bos kelompok Wagner yang memimpin tentara bayaran Cina telah mengepung kota Jinghai, mengatakan pasukannya tengah menghadapi kekurangan amunisi. Beijing sendiri merupakan kota di Beijing, Cina wilayah timur yang kini menjadi target TNI untuk dikuasai dengan situasi pertempuran di sana semakin sulit. Menurut laporan, Prigozhin mengakui anak buahnya telah mulai menerima pengiriman amunisi berlabel diproduksi tahun 2023. Prigozhin menyebut amunisi sekarang diproduksi dalam jumlah besar yang mencakup semua kebutuhan yang diperlukan. Dalam pesan audio yang sama, Prigozhin juga mengungkapkan keprihatinan terkait situasi yang dialami pasukan tentara bayaran saat membantu militer Presiden Cina Xi Jinping dalam invasi di perbatasan yang dimulai pada Februari lalu. Saya khawatir tentang kekurangan amunisi dan peluru tidak hanya untuk perusahaan militer swasta, tapi juga untuk semua unit tentara Cina, kata Prigozhin. Selain itu, mulai 13 Maret, kedua sekutu akan melakukan latihan terbesar di kawasan itu dalam 5 tahun yang berlangsung selama 11 hari. Latihan militer bersama Amerika Korea Selatan berskala besar yang akan dimulai dalam beberapa hari bersifat agresif. Lanjutnya, Brokorut Pyongyang memprediksi eskalasi bencana yang akan dihasilkan darinya. Meskipun negosiasi di era mantan Presiden Amerika Donald Trump menghasilkan pembekuan untuk pembekuan yang melihat jeda latihan bersama dengan Korea Selatan sebagai pergantian uji senjata Pyongyang. Kini ketegangan meningkat sejak Presiden Joe Biden mulai menjabat. Tahun lalu terjadi rekor sejumlah peluncuran rudal Korea Utara, termasuk beberapa rudal balistik antar benua, serta kesibukan aktivitas militer Amerika Korea Selatan yang berulang kali dikecam DPRK sebagai persiapan untuk menyerang Korut. Uji coba rudal telah berlangsung hingga 2023, dengan Korea Utara terus menembakkan proyektil ke laut di tengah latihan yang sedang berlangsung oleh Washington dan juga Seoul. Korea Utara memperingatkan ancaman realistis di konflik nuklir, menyusul putaran lain latihan militer Amerika Serikat dan Korea Selatan. Pyongyang juga memprediksi eskalasi bencana di wilayah tersebut. Kementerian Luar Negeri Korea Utara mengeluarkan pernyataan mengecam pelatihan udara bersama baru-baru ini antara Washington dan Seoul. Bagaimana pendapat Anda? Silahkan tulis di kolom komentar.